Halo, selamat malam Tian. Selamat malam, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, oke. Boleh on kameranya dulu? Oke. Tian libur sampai minggu depan ya? Iya, Kak. Selama liburan ada ini nggak? Ada kayak tugas gitu nggak? Atau libur aja? Libur aja, Kak. Libur aja, iya enak banget ya. Oke, Tian kemarin itu kita belum selesai ya? Yang belum selesai ya kemarin ya? Apa nih, Kak? Lupa. Boleh share screen dulu aja dibuka VS Code-nya. Coba kita lihat. Apakah ada yang belum selesai? Kalau belum, kita lanjut. Kalau udah, maka kita next materi. Sampai mana kemarin ya? Coba di scroll paling bawah sampai apa? Hmm, Kelas paling bawah apa tuh ya? Coba boleh di scroll. Paling bawah cek sheets. Itu di main apps-nya. Wait, sebentar. Main sheets-nya sampai dev init self add widget out. Oke, tinggal. Oh, nggak, masih ada lumayan sih. Gini aja, dikasih dev dulu yang ini. Itu masih di kelas check sheets, dikasih tambah lagi untuk ininya, devnya. Bentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya Dian ya? Bisa ya? Bisa. Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa. Oke. Berarti tinggal bawahnya. Untuk bawahnya ini Tian copy paste aja.
Elis kirim di chat Zoom. Hmm, nah, itu sama itu lagi. Nah, itu ada dua. Tian copy paste aja. Copy paste-nya di bawah banget itu mulai dari kelas baru. Kayak gitu. Yang tadi udah bener kok. Yang dev tadi. Boleh Ctrl Z aja. Atau nggak gitu biarin aja nggak apa-apa sih. Nanti kalian kasih biar copy paste aja. Tuh. Oh, yang 9 Python Pro-nya nggak usah nih. Langsung aja. Oh, tadi ada. Oh, langsung. Hmm. Nah, itu dihapus aja. Nah, tinggal di enter. Dev init.
Bisakah? App-nya turun ke bawah ya. App-nya juga nggak pakai indentasi. Yang entah, yang ini. Mm. Itu di enter ke bawah nggak pakai indentasi. Hmm, hapus indentasinya. Oke. Lalu coba di run dulu. Line 49. Coba di scroll ke atas. Line sama dengan box. Line berapa tadi? 49. Hmm, saya sih underscore. 9,8. Benar kok. Bentar ya. Coba kita lihat lagi. Line sama dengan box layout. Size underscore hint sama dengan 0,8,0. Terus height
terus hitnya 30 SP benar. Kenapa ya? Coba deh scroll ke bawah dikit, Tian. Ini N apa M? Typo tidak di situ. Oke, boleh di run lagi coba. Boleh coba di run lagi. Hmm, masih sama ya? No. Oh. Oh, ini kurang kurang kurung. Bentar, bentar. Kurungnya tuh harusnya ada di sebelum 0,8. Sebelum 0,8 dikasih kurung buka di sini. Nah, terus di sini kasih kurung tutup gitu. Nah, terus di run lagi coba. Oke, ini udah benar. Sekarang line 63, boleh. Kita lihat dulu global. Global P1. Oh, harusnya global P1 bawahnya baru P1 sama dengan gitu. Global P1 terus bawahnya P1 sama dengan. Jadi ini di enter aja di sini. Di situ di enter aja. Habisnya global di enter aja. Terus nah, terus habisnya global dikasih P1 gitu. Oke, boleh di run lagi. Atau gini kali ya, Tian ya. Ini nanti kita lanjut lagi aja. Kak Elis jelasin dulu yang materi kita hari ini. Supaya kita nggak stuck di sini. Oke? Banyak kayaknya kelirunya di typo-typo aja ya. Oke, sebentar. Elis coba share screen. Nah, kalau kemarin kita bikin prototype, kalau hari ini kita mau bikin MVP-nya. Yaitu untuk aplikasi, tapi versi di mana dia berguna sebaik mungkin aja. Jadi fokusnya di situ. Mirip kayak prototype, tapi di MVP itu dia harus bisa menangani misal ada kesalahan penulisan gitu-gitu, kesalahan input itu dia bisa tangani kayak gitu. Nah, dari yang kemarin itu yang tadi kita buat itu ada beberapa feedback nih dari penggunanya, yaitu ada tidak nyaman untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita bikinnya ini ya, apa namanya, untuk nadi, itu kan untuk kesehatan itu ya, untuk apa, lihat detak jantungnya tuh, detak nadinya itu, lalu diukur, terus dia olahraga, terus diukur lagi, dia istirahat, diukur lagi. Nah, itu tuh nggak nyaman karena aplikasi sama pengatur waktu kan beda ya.
di HP atau di laptop itu kan beda aplikasi, jadi nggak nyaman karena harus berganti-ganti aplikasi terus-menerus. Lalu kalau anaknya tulisnya dalam bentuk kata-kata bukan angka, itu aplikasinya langsung berhenti karena dia kan false ya, karena dia nggak mendetek inputnya, jadinya dia aplikasinya berhenti gitu. Lalu terakhir aplikasinya berfungsi, tapi desainnya terlihat agak membosankan gitu. Jadi nanti kita bikinnya lebih advance lagi. Lalu apakah aplikasi dengan ulasan ini merupakan produk yang layak minimum? Tuh, nah maka kita harus memperbaikinya dari umpan balik yang ada. Yang pertama yaitu kita atur kebenaran entry data. Jadi misal eh, yang dimasukin tuh kata-kata gitu ya. Nah, kita kasih tahu ke penggunanya bahwa oh nggak kedetek nih datanya gitu. Tolong kasih eh, nominalnya dalam bentuk si angka, umurnya dalam bentuk angka aja kayak gitu. Atau apapun kata-katanya yang bikin penggunanya tuh tahu bahwa oh inputannya tadi salah. Tolong input ulang kayak gitu. Lalu yang kedua pengatur waktu, kita kasih pengatur waktu sekalian di situ supaya memudahkan pengguna. Lalu yang terakhir adalah desain aplikasi yang bijaksana. Gitu. Ini data terakhir karena yang penting aplikasi ini berguna dulu, baru desainnya kayak gitu. Karena kita masih di produk layak yang minimum. Nah, pertama ini contoh implementasi untuk perencanaannya yang kemarin itu ada Raver itu. Lalu, nah ini dia untuk memperbaikinya. Jadi misal denyut jantung dan usia yang dimasukin tuh bukan bilangan bulat. Lalu, misal lagi ada pengguna yang belum memasukkan respons, jadi kolomnya tuh kosong. Dia langsung lanjut aja dan oh, ada usia kurang dari 7 tahun dan pulsa adalah angka negatif, bukan pulsa ya, ini harusnya puls. Puls ininya, denyut jantung yang di input itu negatif. Kan harusnya nggak mungkin negatif ya. Harusnya dia angka bilangan bulat positif. Karena kan dihitung ada nilainya. Kayak gitu. Pertama-tama, kita kan akan butuh denyut jantungnya dan apa tadi ya usia ya. Nah sementara kalau kita anggap dia sebagai bilangan bulat langsung, lalu nanti langsung dilakukan print atau dilakukan eh, eksekusi lain, maka nanti dia akan error tentu saja karena dia bilangnya integer tapi bilangan di dalamnya bilangan bukan bilangan bulat atau bilangan desimal atau kosong. Ini juga nggak bisa tuh. Nah, oleh karena itu kita bisa pakainya, oh ya, kalau di dalam sini juga salah. Bisa error karena dia nggak kedetek sebagai integer. Nah, kalau kesalahan dalam kode itu muncul, maka aplikasinya langsung berhenti, sama kayak yang tadi dia bilang aplikasinya berhenti di feedback tadi. Nah, oleh karena itu kita pakainya try except gitu. Perintah yang ketika dijalankan kesalahan mungkin terjadi di try-nya, lalu apa yang perlu dilakukan kalau kesalahannya terjadi. Seperti itu. Nah, nanti kita mau cek dulu integernya. 61 ini termasuk bilangan bulat apa enggak gitu kan. Nah, ini mengembalikan bilangan bulat yang diperoleh dari string. Lalu kalau dia bukan di nilai yang diizinkan, maka nanti dikembalikannya adalah sebagai dia false. Jadi kasih tahu bahwa ada kesalahan nih di inputnya seperti itu. Nah, berarti yang dua ini udah terselesaikan. Kenapa? Karena yang ini kan bukan bilangan bulat atau kosong, ini juga kolomnya kosong gitu. Maka dia akan kasih tahu bahwa oh false, ada kesalahan dalam input. Lalu yang kedua, untuk puls angka negatif dan kurang dari 7. Pertama, kita pakainya operator bersyarat aja kalau yang ini. Kalau yang ini dinilai detak jantung yang dimasukkan salah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dia false. Nah, kalau dia benar, maka dia lanjut ke next step-nya. Nah, kalau salah, nah itu kita kasih supaya dia bisa atur ulang. Jadi dia bisa kasih input baru.
kayak yang tadi, dan terakhir yang usianya kurang dari 7 tahun. Ini juga mirip. Nah, ini mirip persis sekali sama yang tadi, kita kasih if juga. If-nya mungkin ditambahin. Ini kan tadi ada, wait. Nah, ini kan ada or, kasih aja or baru kalau P-nya itu kurang dari 7. Seperti itu, P1-nya. P1 tadi kan usia ya? Atau ini yang dimasukkan inputannya. Seperti itu, lalu apa yang bisa kita tambahkan? Yang pertama, kebenaran tadi. Ya udah, sekarang pengatur waktu. Pengatur waktu, kita atur untuk clock-nya, jedanya. Di PS1 Tian udah belajar kan ya, Tian ya? Modul time udah kan ya? Udah Kak. Oke, kita pakai itu juga untuk tunggunya. Seperti itu. Di bagian mana kita? Nah, bisa pakai widget dot start timer, bisa juga pakai time dot set timer. Kalau di Kivi pakainya import clock. From Kivi dot clock, import clock. Nah, lalu ini untuk metodenya. Nah, ini untuk panggil fungsi rencana tiap 0,5 detik. Jadi misal apa yang harus dilakukan setiap 0,5 detik. Ini kalau satu kali aja. Lalu ini untuk pembaruan ke layar berikutnya. Jadi panggil fungsi rencana, tuduhnya apa, lalu lanjut, langsung lanjut gitu. Nggak ada waktu nunggunya. Kalau yang tadi untuk tunggu, ini setiap 0,5 detik. Kalau yang ini 5 detik setelah detik yang sekarang. Kayak gitu. Nah, lalu ini untuk pemicu timernya. Nama fungsi adalah apa yang diteruskan ke pengatur waktu. Lalu harus ada satu parameter. Dengan cara ini pengatur waktu tidak lagi berfungsi kalau udah di return false. Jadi dia berhenti setelah perintah yang diperlukan ini diberikan. Gitu. Lalu ini untuk penghentian pengatur waktu secara paksa. Jadi misal udah selesai gitu ya, tapi waktunya masih berjalan, maka bisa pakai event.cancel untuk membatalkan panggilan selanjutnya. Atau untuk stop si tadi yang interval tiap 0,5 detik nih. Itu kan berlangsung selama-lamanya forever. Nah, untuk berhentiinnya pakai event.cancel ini untuk stop panggilan berikutnya. Nah, ini yang mau kita ini kita bikin. Nah, pertama ini dulu dikasih kayak instructionnya gitu. Nah, kalau udah baru start ini aplikasinya. Nah, biar juga masih mirip yang kemarin. Jadi overall tuh mirip sama yang kemarin, cuman kita kasih beberapa perbaikan buat yang belum. Lalu untuk yang seconds ini, untuk bikin bagian pengatur waktunya, kita kasih total waktunya, lalu sekarangnya berapa, terus berapa detik yang udah terjadi, ditambah string self current. Tuh, jadi self currentnya ini, detik yang udah terjadi itu, dia dijadiin string dulu, lalu ditampilin. Seperti itu, jadi bentuknya lebih bagus. Kayak gitu aja sih. Nah, sama ini lanjutannya juga. Nah, pengatur waktu dulu hari ini fokusnya. Nah, properti baru untuk sebuah kelas. Untuk numerik propertinya. Itu dulu.
Nah, ini adalah properti yang nilainya angka aja. Kalau yang ini boolean, yang ini string, sesuai aja. Hmm, Itu dulu aja. Nah, ini yang tadi untuk waktunya. Ada yang mau ditanyakan kah dari yang baru ini? Jadi overall kita bikinnya mirip yang kemarin, mirip yang tadi. Cuman kita bikin lebih bagus lagi supaya error-error yang tadi dikasih di feedback tidak terjadi. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Stop share dulu. Oke, ganti screen lagi. Oke. Langsung ke yang hari ini dulu aja, Tian. Mm, Perencanaan aja. Hmm. Kalau yang itu contoh. Nomor 1 sama nomor 2. Nah, ini di run aja. Tuh di situ ada long text-nya, ada time to itu-nya ada 5 detik. Nah, lalu di bawahnya langsung ada si kelas-kelasnya yang dibutuhkan. Ini mirip sama yang kita bikin kemarin sih. Ada scrollable, jadi untuk scroll view-nya. Lalu ada first screen-nya, screen yang pertama muncul, show text, dan lain-lain. Nah, ini dia cuma 5 detik waktunya. Kalau udah langsung minusnya up. Minus
Nah, gitu aja. Mm, oke. Lalu yang nomor dua. Coba diketik di atas itu. Hmm. Kalau yang depan itu dari sananya. Jadi ini tuh backwards gitu. Kan halo jadi olah. Tuh, lalu kayak yang depannya nih udah ada dari kodenya. Semacam itu. Lalu boleh ke lanjut lagi. Ke nomor 7. Hmm. Pertama kita bikin layarnya dulu. Nah, itu ada banyak yang perlu kita input, tapi beberapa tuh udah ada. Yang sheets tuh udah ada. Lalu instructions udah ada. Kita perlu main app sama Rouviernya yang belum. Oke, pertama-tama ini dulu ya, bikin bikin main apps-nya dulu. Main app-nya kita mulai dengan import-import. Importnya seperti ini. Sebentar. Kelihatan nggak ya, Tian ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, oke. Nah, pertama tuh ada untuk apps-nya, screen manager, lalu box layout, untuk layout ininya, untuk layout yang dibutuhinnya, letak-letaknya, label, button, text input, supaya bisa ketik umurnya, lalu ada window, untuk scroll view, nah lalu from instructions, nah instruction yang dimaksud ini instructionnya udah ada di situ, boleh dicoba.
Oke, lanjutannya ke kirim dari chat aja ya. Lanjutannya udah Kalis kirim di chat. Oke.
Kalau di full screen itu masih sama banget kayak yang kemarin. Isinya ada add widget gitu, lalu integer untuk yang tadi usia sama pulsnya. Tuh, itu aja sih. Label, kayak kalau bikin game atau bikin aplikasi di PS2 kayak gitu. Cuman yang ini aplikasinya lebih advance. Tuh, terus dia bisa ganti slide juga. Hmm. Hmm.
Udah, Kak. Udah, oke. Ini tadi sampai self add widget sama outer. Hmm, oke, ini terusannya masih agak banyak. Nanti Kak Elis kirim aja kali ya, biar nggak bingung. Kak Elis kirim dokumennya aja biar dia nggak bingung copy paste-nya. Kayak gitu dulu. Lalu untuk hari ini coba ke seconds dulu Tian. Ke yang bagian seconds. Yang sini. Nah, ini juga nanti ada delve init. Delve initnya nanti kita kerjakan juga. Nah, yang pas itu harusnya ada kodenya nanti juga Kak Elis kasih aja. Nah, hari ini kita fokusnya itu dibikin sistemnya, lalu yang tadi, yang fungsionalitas yang tadi, yang kayak ngecek integer gitu-gitu. Apakah dia integer atau bukan, itu nanti ada di main map, main app, bagian agak akhir gitu. Jadi nanti Kak Elis kasih dokumennya, sama nanti mungkin Kak Elis cariin ini ya, caranya supaya meskipun kodenya banyak, tetap kita bisa selesain gitu mungkin. Karena kayaknya kurang efektif ya kalau kalau di copy paste aja ya, karena dia jadinya nggak ketik gitu. Oke, nanti coba mungkin Kak Alis ringkas gitu ya. Yang mana Oke, yang Tian perlu ketik, yang mana yang Tian udah pernah belajar, kayak gitu. Oke? oke, Kak. Oke, jadi nanti Kak Alis kirim di WA aja ya. Ada yang mau tanyain nggak Tian sebelum Kak Alis tutup? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau gitu ini boleh dicentang-centang aja. Mm-mm. Centang-centang aja. Oke, nanti kalian kasih dokumennya, misal dari situ Kian ada yang bingung atau ada error juga boleh banget tanya aja ya. Oke, Kak. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini Tian. Kita ketemu lagi berarti Rabu depan ya. Iya, Kak. Oke, thank you ya Tian ya. Kasih, Kak. Sama-sama. Bye.